Guna mencari bukti tambahan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus kembali mendatangi kediaman Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk kedua kalinya kedatangan penyidik pada Selasa sore guna mencari beberapa tambahan barang bukti yang disinyalir masih tersimpan di dalam kediaman ZR terkait suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik yang tiba menggunakan 2 unit kendaraan roda 4 dari penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus memasuki kediaman Zarof Richard yang berada di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Didampingi oleh aparat dari pihak TNI dan pihak petugas keamanan kompleks, penyidik langsung masuk ke kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard. Belum diketahui secara pasti kedatangan pihak penyidik Jampitsus, namun diduga masih ada kaitannya dengan kasus suap dan gratifikasi oleh Oknum Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur. Banyak tapi saya nggak masuk ke dalam itu, cuma di luar aja yang kelihatan 5-6. Sepintas ada aktivitas apa Pak kelihatan di dalam Pak? Ini memang geledakan Be ya? Memang justru bukan geledak, ini membersihkan. Sebelumnya penyidik berhasil menyita uang tunai dengan total kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah dalam pecahan mata uang asing serta emas seberat 51 kg. Zarof Richard telah diamankan oleh Kejaksaan setelah menghilang beberapa hari sebelumnya. Mantan pejabat Mahkamah Agung kini juga ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya atas kasus suap Ronald Tanur. 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00. Pemirsa, mantan pejabat di Mahkamah Agung Zarof Richard menjadi tersangka maklar kasus penanganan perkara Gregorius Ronald Tanur yang diduga kuat menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera. Siapakah Zarof Richard yang di rumahnya ditemukan uang senilai hampir 1 triliun rupiah? Berikut kita simak profilnya. Kejaksaan Agung Kejagung telah menetapkan ex-pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara Gregorius Ronald Tanur. Zarof Richard ditangkap tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung di Hotel Le Méridien Bali pada Jumat 25 Oktober 2024 lalu. Mantan Kepala Baditbang Diklat Kumdil ini diduga kuat sebagai perantara antara pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dengan sejumlah hakim yang menangani kasasi kasus yang menjerat Ronald Tanur. Lisa Rahmat menjanjikan uang sebesar 5 miliar rupiah untuk hakim, sementara Zarof dijanjikan mendapat fee 1 miliar rupiah. Saat menggeledah kediaman Zarof Richard, tim Kejaksaan Agung menemukan uang dalam sejumlah valuta asing yang jika dirupiahkan nilainya mencapai 920,91 miliar rupiah. Rincian uang yang disita itu adalah uang rupiah dalam berbagai pecahan senilai 5,7 miliar, uang dolar Singapura senilai 74,5 juta, uang dolar Amerika Serikat senilai 1,89 juta, uang euro senilai 71.200, dan uang dolar Hong Kong senilai 483.320. Selain menemukan uang tunai, penyidik juga menemukan dan menyita 51 kg emas dengan rincian 498 keping logam mulia berupa emas seberat masing-masing 100 gram, 4 keping logam mulia emas seberat masing-masing 50 gram, serta 1 keping logam mulia emas sebesar 1 kg. Padahal berdasarkan situs LHKPN KPK, Zarof hanya memiliki kekayaan sebesar 51,4 miliar rupiah yang ia laporkan pada 11 Maret 2022. Zarof Richard sendiri merupakan pensiunan pejabat MA. Pria asal Semenep, Madura, Jawa Timur ini berstatus pegawai negeri sipil PNS yang purna tugas pada Januari tahun 2022 lalu. Dengan jabatan terakhir adalah Kepala Baditbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang ia jabat selama 5 tahun. Saat duduk di posisi itu, Zarof pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di tahun 2020. Dia juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Badilum dan Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Dirjen Badilum.
Zarof juga tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di tahun 2017 silam. Ia juga memproduseri film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada 24 Oktober 2024. Pria kelahiran 16 Januari 1962 ini memegang 2 gelar sarjana, yakni Sarjana Hukum dan Sarjana Ilmu Sosial. Ia juga mendapat gelar Magister Hukum dan Doktor. Tim Liputan BTV.